221. Apa aku mengizinkanmu untuk duduk di sini? Damar melirik Star dengan heran dan bertanya, kenapa kamu memberitahuku? Cek, Star berdecak kesal, aku juga merasa kasihan padamu. Menurutku kamu tidak seburuk itu. Intinya jaga dirimu, aku pergi dulu. Kalimat itu menjadi kalimat terakhir Star dan meninggalkan mereka berdua. Tak lupa dia memberi salam pada Audrey dan menghilang. Setelah melihat Star pergi, Audrey bertanya, apa kamu punya masalah dengan keluarganya? Kalau tidak salah ingat, kakekku dan kakek Kusuma kenal satu sama lain. Mereka seumuran. Damar mengangguk dan berkata, ya, ada tapi tidak besar. Tidak usah khawatir, sebaiknya mereka tidak menggangguku. Mereka berdua mengakhiri pembicaraan itu dan kemudian mengikuti langkah Star menuju ke tempat acara. Segera, keduanya naik lift dan berada di pintu masuk ke sebuah ruang pesta. Setelah Audrey menyerahkan undangan pada penerima tamu, mereka berdua masuk ke dalam tanpa hambatan. Di ruang pesta, tidak terlalu banyak tamu undangan yang datang. Hanya ada 4 meja prasmanan, meja dan kursi tamu serta sebuah panggung yang cukup besar. Sepertinya akan ada hiburan. Setelah masuk, Audrey langsung berjalan menghampiri seorang lelaki tua. Orang itu memiliki rambut yang dipenuhi uban. Duduknya tegak, sangat terlihat sekali kalau tulangnya masih cukup sehat. Kakek Limantoro, sapa Audrey pada lelaki tua itu dengan senyuman manis. Damar melihat pada 2 orang yang duduk di meja yang sama dengan kakek Limantoro. Itu adalah Surya Saputra dan Randi Kusuma. Keduanya juga memperhatikan Damar dengan lekat. Audrey, sapa kakek Limantoro dan mengusap kepala Audrey dengan lembut, kakekmu itu, aku tahu dia sengaja tidak datang karena menghindari bertemu denganku. Padahal dari kecil aku selalu dia pukul, tapi sekarang malah menghindariku. Bilang pada kakekmu, aku akan datang menemuinya. Audrey tertawa kecil dan berkata, kakek juga sering bilang kalau setiap hari dia selalu memukulmu, kek. Di sebelahnya, Damar merasa kikuk. Dia tidak tahu harus bagaimana saat mendengarkan cerita orang tua yang klise ini. Kenapa kalau bertemu orang tua, mereka selalu menceritakan hal di masa lalu? Saat memperhatikan tamu undangan yang seusia kakek Limantoro pun begitu, mereka terlihat tertawa dan menceritakan tentang masa lalu. Ini, kakek Limantoro menunjuk ke arah Damar sambil tersenyum, apa ini pacarmu? Lagi-lagi Audrey tersipu, bukan, kek, dia temanku. Damar buru-buru mengambil langkah besar dan memberi salam, halo, kakek Limantoro. Saya adalah teman Audrey, saya datang bersamanya. Kakek Limantoro sedikit heran. Surya tersenyum samar dan berkata, Damar, kamu datang ke sini, ke pesta ulang tahun Limantoro. Kamu tidak bisa datang tanpa membawa hadiah, kan? Damar mengernyitkan. Audrey langsung menjawab, hadiah dari Damar sudah dititipkan ke Om Lintang. Lintang yang berada di belakang mereka sejak sampai ke ruang pesta pun mengangguk, benar, aku sudah memberikannya saat masuk tadi. Kakek Limantoro, kami masih memiliki sopan santun. Surya mendengus kesal dan tidak mengatakan apa-apa. Di sebelahnya, Kusuma mencibir, Limantoro, aku khawatir anak ini memberikan efek buruk karena datang ke pesta ulang tahunmu. Dia ini pernah dipenjara selama 9 tahun lamanya. Setelah dia keluar penjara, dia membuat keluarganya sendiri hancur. Insiden keluarga Ardiansyah menyebabkan kegemparan di NJ. Keluarga Ardiansyah merupakan salah satu keluarga kaya di jajaran atas. Masalah mereka tentu akan menyita perhatian banyak orang. Kakek Limantoro menoleh ke arah Damar dengan heran, kamu dari keluarga Ardiansyah. Damar tersenyum dan mengangguk, benar. Menurutku, orang seperti dia tidak layak datang ke pesta ulang tahun, kata kakek Kusuma. Kakek Limantoro mengerutkan kening dan melihat Audrey, sudah jangan bahas masalah itu lagi. Audrey, bawa temanmu duduk di sebelah sana. Yasmin sudah menunggumu dari tadi. Baik, kek, aku ke sana dulu, kata Audrey sambil memberi salam. Saat Damar dan Audrey pergi, kakek Limantoro mengerutkan kening dan berkata kepada 2 temannya, sepertinya kalian tidak suka pada anak itu. Sebenarnya ya, menurutku dia sudah melakukan hal yang seharusnya. Kerabatnya sangat kejam sampai hati menjebaknya dan menghancurkan karir orang tuanya. Setelah anak itu keluar penjara, melakukan balas dendam adalah hal yang normal. Kakek Kusuma mendengus kesal, Limantoro, kamu tidak tahu saja. Sepertinya anak itu berlatih bela diri saat di penjara. Kekuatan tangannya tidak main-main. Cucuku, Anthony, dihajar dan harus dijahit lukanya. Dia baru sembuh setelah beberapa lama. Di sebelahnya, kakek Surya juga menyahut, benar, murid kebanggaanku, Samuel, juga dihajar anak itu. Oh ya, kakek Limantoro tampak terkejut, wah menarik sekali, kalau begitu suruh dia nanti naik ke panggung. Di sisi lain, Damar mengikuti Audrey ke sebuah meja. Di meja itu berisi beberapa perempuan. Saat melihat Audrey mendekat, salah satu di antara perempuan itu berdiri. Betapa terkejutnya Damar saat melihat perempuan itu.
Perempuan itu sangat tinggi, setidaknya tingginya hampir 2 meter. Ditambah tubuhnya yang kurus, dia berdiri di antara para perempuan dan terlihat seperti raksasa. Yang jelas perempuan ini sangat tinggi, hampir sama dengan Audrey. Audrey, kamu datang. Perempuan itu tersenyum dan menghampiri mereka berdua. Kemudian dia melirik Damar dan bertanya dengan nada menggoda, pacarmu. Audrey memukul pelan perempuan ini, Kak, jangan ngomong begitu ah. Kemudian Audrey memperkenalkan Damar pada perempuan ini adalah cucu kakek Limantoro, Yasmin Limantoro. Dia sangat keren, dan hebat. Level kekuatannya sudah sampai tingkatan puncak. Bahkan kakakku dan Rio tidak berani menggodanya. Kak Yasmin, dia Damar. Temanku. Damar melirik Yasmin dengan heran. Mencapai tingkatan puncak dalam usia yang terbilang muda adalah sebuah prestasi yang keren. Wajah Yasmin terlihat bangga, tapi saat melihat Damar tidak terlalu terkejut saat mendengar level kekuatannya, dia mengangkat alisnya dan berkata, kamu juga ahli bela diri. Mana mungkin, jawab Damar sambil tersenyum. Oh, Yasmin berkata, duduklah di meja sebelahku. Yang duduk di mejaku semuanya perempuan, dan aku juga ingin mengobrol dulu dengan Audrey. Kata Yasmin sambil merangkul Audrey dengan nyaman. Damar menyentuh hidungnya dan berjalan ke arah meja lain. Meja yang semuanya berisi laki-laki, meja yang juga ada Anthony di sana. Anthony sudah memperhatikan Damar sejak dia masuk ke ruang pesta. Saat itu, dia membisikkan sesuatu ke seorang lelaki berambut cepak di sampingnya. Setelah melihat Damar berjalan ke mejanya, Anthony terlihat tersenyum penuh kemenangan. Saat Damar menarik kursi dan hendak duduk, lelaki berambut cepak di sebelah Damar tersenyum dan berkata, apa aku mengizinkanmu duduk di sini? Bersambung, 222. Tantangan, apa aku mengizinkanmu duduk di sini? Damar memiringkan kepalanya tidak paham dengan ucapan lelaki itu. Lelaki itu menoleh ke arah Anthony sambil tertawa kecil. Dia terkekeh dan kembali menatap Damar, siapa yang mengira kalau orang seperti kamu berani datang ke ulang tahun kakek Limantoro? Kamu bisa lihat, kan orang-orang yang datang ke sini, semuanya punya nama dan latar belakang. Karena suara lelaki itu yang cukup keras, orang di meja sebelah memandang ke arah Damar dengan rasa penasaran. Selain lelaki berambut cepak, ada seorang lelaki kurus yang ikut menyeringai sambil menatap Damar, kamu datang dengan Audrey ya? Kamu tidak tahu kalau Audrey akan menikah dengan Felix. Damar langsung tahu, Felix yang dimaksud pasti Felix Cendana. Melihat Damar masih duduk di sana, lelaki berambut pendek itu berkata, kamu masih tetap duduk. Apa kamu tidak dengar yang aku bilang tadi? Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Ada beberapa meja di ruang pesta ini. 2 meja bundar besar berisi orang tua. Di meja satu lagi ada Audrey dan para perempuan. Dan sisanya meja berisi para tamu dan meja yang Damar duduki. Melihat Damar diganggu, Lintang mengerutkan kening dan menatap lelaki berambut cepak, James, jangan keterlaluan. Om Lintang, kenapa kamu membelanya? Dia ini pernah dipenjara selama 9 tahun. Aku tidak suka duduk dengan orang seperti dia, kata James Sujarwo si lelaki berambut cepak. Audrey yang melihat Damar dari awal juga ikut berkata, hei, James, Damar itu temanku. Apa kamu yakin akan terus mengganggunya? Wajah James langsung kecut, dia merasa kesal karena Audrey melindungi Damar. Keluarga Sujarwo dari NJ, keluarga yang terkenal karena barang antik. Tapi tidak lebih bagus dari keluarga Wong dalam hal bisnis. Jadi mereka tidak terlalu kaya, dan cukup tertinggal dari keluarga Wong. Kepala keluarga Sujarwo bernama Wade Sujarwo, saat ini dia sedang duduk di meja yang sama dengan kakek Limantoro. Saat mendengar ucapan Audrey dia ikut menjawab, Audrey, kamu bicara seperti itu karena merasa keluargamu lebih kaya dari keluargaku. Jadi sekarang kamu mau mengancam James dan Pamer. Lintang mengerutkan kening saat mendengar Wade ikut campur. Nak Audrey, jangan terlalu serius. Lagi pula memang benar yang dikatakan James, Damar memang tidak pantas untuk berada di sini. Aku pikir sebaiknya dia pergi saja dari sini. Kakek Limantoro mengerutkan kening dan tidak setuju, semua yang datang ke sini adalah tamuku, tidak baik membeda-bedakan seperti itu. Aku sengaja menyediakan banyak kursi di satu meja adalah agar kita dapat bersosialisasi. Makan saja hidangan yang ada dan bicara dengan santai. Setelah mengatakan hal ini, dia tersenyum dan menatap Damar, kenapa kamu tidak naik ke atas panggung dan unjuk gigi? Pilih satu lawanmu, saranku adalah salah satu orang yang duduk satu meja denganmu. Kamu bisa mengalahkan mereka dan menunjukkan kalau kamu layak ada di sini. Kakek Limantoro, sepertinya Anda terlalu berlebihan, kata Lintang. Yah, semuanya terserah Damar mau atau tidak, kata kakek Limantoro sambil memandang Damar. Damar mengangguk setuju dan berkata, boleh saja. Aku ikut datang ke sini karena ingin tahu beberapa seniman bela diri yang terkenal di sini. Karena kakek Limantoro berkata demikian, aku akan menerima tawaran itu dengan senang hati. Tapi tinjuku tidak memiliki mata, jadi kalau ada hal yang tidak diinginkan jangan salahkan aku. Yah,
Misalnya kepala bocor atau sampai masuk rumah sakit. Kakek Limantoro mengangguk dan berkata, benar, kalau ada kecelakaan dalam bela diri, kan normal. Aku akan panggil tim kalau ada yang terluka. Dan kalau kamu memukul orang lain, tentu saja tidak akan ada yang menyalahkanmu. Damar tersenyum lalu berdiri, dia menunjuk Anthony dan berkata, Anthony, ayo naik ke atas panggung. Tanding denganku. Anthony terkejut. Walaupun Anthony memang berlatih bela diri, tapi dia tidak terlalu mendalaminya. Anggapan soal para generasi kedua yang berlatih untuk sekadar formalitas adalah benar adanya. Para generasi kedua menganggap tidak ada gunanya berlatih bela diri, termasuk Anthony. Bahkan keterampilan bela dirinya tidak lebih bagus dari Star. Anthony masih teringat setiap kejadian saat Damar menghajarnya. Setiap jahitan bahkan sekarang terasa berkedut begitu mendengar tantangan dari Damar. Aku tidak bersedia, semua orang sedang menatapnya sekarang. Anthony menggertakkan giginya dan menambahi, hari ini aku tidak enak badan. Alasan yang bagus, kata Damar sambil tersenyum, kalau begitu begini saja, aku akan bertarung dengan satu tangan dan diam saja. Kamu bebas menyerangku dengan dua tangan. Bagaimana? Aku, wajah Anthony terlihat bingung. Satu tangan, tapi dulu Damar juga menyerangnya dengan satu tangan. Kakek Kusuma merasa malu karena tawaran Damar. Cucunya sedang ditantang, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. James ikut mencibir, hei, dia bilang kalau tidak enak badan, kan? Kenapa kamu masih bersikeras mengajaknya bertanding? Damar menyentuh hidungnya berkata, tadi kakek Limantoro bilang kalau aku bisa memilih siapapun, kan? Lebih dari satu bisa. Kakek Limantoro tersenyum, anak yang menarik, iya silakan pilih sesukamu. Damar, kamu tidak berencana memilih lawan perempuan, kan? Ejek James. Damar menoleh ke arah James, namamu James, kan? Dan orang kurus di sebelahmu, namanya Jarvis, kan? Ya, lelaki kurus dan tinggi itu langsung berdiri, jadi kamu ingin melawan kami berdua. Yah, terserah, aku terima. Damar mengangguk lalu menatap Wade, apa kamu adalah keluarga mereka? Ya, angguk Wade. Damar mengangguk lalu tersenyum lagi, begini saja, kalian berdua, Wade, kakek Surya, dan Kusuma. Kalian semua ayo lawan aku. Orang yang mendengar hal ini langsung terkaget-kaget. Awalnya mereka semua meremehkan Damar karena memilih Anthony yang berkata tidak enak badan. Tapi sekarang Damar langsung menantang 5 orang. Yang paling gila adalah, Damar menantang Wade yang berada di posisi keempat dalam peringkat lokal. Kalau mereka bertarung 1 lawan 1 dengan Damar, sudah pasti mereka akan kalah. Tapi 5 lawan 1, mereka tidak mungkin kalah, bahkan mereka akan melakukan apapun untuk bisa menang dari Damar. Termasuk bermain curang. Surya melirik Kusuma seolah-olah memahami apa yang ada di pikiran masing-masing. Hal ini sangat mengganggu Kusuma, terlebih lagi karena Anthony tadi menolak tantangan Damar. Kusuma tidak dapat menahan lagi, dia harus membungkam mulut Damar. Saat para lawan Damar sedang berkecimpung dengan pikiran masing-masing, para tamu undangan yang lainnya mulai berdiskusi, menyatakan pendapat mereka satu sama lain. Wah, apa dia gila, memilih 5 orang ya harusnya lihat-lihat dulu, kan? Apalagi menantang 3 anggota keluarga Sujarwo. Audrey tampak khawatir, dia tahu kalau Damar adalah Night Watcher, tapi dia tidak tahu seberapa kuat Damar. Tapi menantang 5 orang sepertinya agak berlebihan. Yasmin yang duduk di sebelah Audrey bertanya, hei, Audrey, temanmu ini siapa sebenarnya? Dia agak gila. Alih-alih menjawab, Audrey hanya menggigit kukunya karena terlalu khawatir dengan Damar. Kakek Limantoro berkata dengan riang, hei, nak, kamu sangat percaya diri sekali ya. Bahkan kamu berani menantang keluarga Sujarwo yang memiliki keahlian bela diri. Damar menjilat bibirnya, aku hanya memilih asal saja. Wade mencibir, hei, kamu itu tidak ada apa-apanya, tidak sepadan denganku. Damar mengangkat bahunya tak menjawab. Sebaiknya kamu lawan dulu 2 orang itu. Hitung-hitung kamu tes kemampuan dulu, kalau sanggup lawan 3 orang ini, kata kakek Limantoro menengahi. Damar mengerutkan keningnya. Walaupun dia tidak setuju, tapi Damar tetap menghargai pendapat kakek Limantoro. Damar hanya mengikuti arahannya saja. Setelah kalimat kakek Limantoro terucap, James dan Jarvis tampak kesal. Mereka berjalan ke panggung dengan wajah siap menghajar Damar. James mencibir, kamu pernah menghajar Anthony, kan? Maaf saja, kami itu berteman baik. Jadi hari ini kamu harus membayar semuanya. Jarvis mengangguk, Anthony saja sampai dijahit. Ketiganya berada di atas panggung. Damar di sisi kiri dan 2 orang di sisi kanan. Begitu memasang kuda-kuda, Yasmin melihat aura Damar yang memancar. Dia merasa Damar memiliki aura yang tidak biasa. Sebagai orang dengan tingkat puncak di NJ, Yasmin merasa cukup bangga. 2 orang dari keluarga Sujarwo itu sudah berada di tingkat tinggi, lumayan dalam seni bela diri. Tapi saat merasakan aura Damar, Yasmin memiliki firasat kalau Damar berada di level kekuatan yang lebih tinggi darinya.
Kembali ke pertarungan, dua saudara itu mengambil langkah diam-diam dan mengepung Damar. Tapi jelas Damar tidak akan memberi kesempatan mereka untuk menyerang. Dia membuka tangannya dan meraih kepala dua orang yang mengepungnya itu. Jarvis memberontak ingin melepaskan kepalanya, tapi sekuat apapun tenaga yang mereka keluarkan sama sekali tidak membantu. Kedua tangan Damar sekeras besi, mengunci leher mereka erat-erat sampai tak dapat berkutik. Di kursi tamu, Wade berdiri seolah akan protes. Damar yang melihat hal itu langsung tersenyum penuh kemenangan. "Berhenti," teriak Wade. "Hahaha." Damar tertawa lalu menarik kedua tangannya dan membenturkan kepala dua orang saudara itu. Brak, Wade mendorong kursi yang dia duduki dan berlari ke panggung dengan kecepatan luar biasa lalu menendang ke arah Damar. James dan Jarvis memegangi kepala mereka. Entah, mereka merasa seperti tulang tengkoraknya seakan pecah. Damar berhasil menghindari tendangan Wade dan balik menyerang. Wade terdorong beberapa langkah karena tendangan Damar. Tanpa jatuh, Wade tetap berdiri sambil melihat Damar dengan sorot mata benci. Senyum masih terus menghiasi wajah Damar. Damar kembali mengangkat kepala James dan Jarvis, memaksa dua orang ini berdiri. Tangan kanan memegang James dan tangan kiri memegang Jarvis. Damar menghantamkan kepala dua orang ini ke lantai panggung. Keduanya jatuh tak bergerak, darah terlihat mulai membanjiri lantai panggung dan memenuhi wajah dua orang ini. Suasana area pesta menjadi mencekam. Semua orang terdiam tak dapat membuka mulut mereka. Banyak dari para tamu yang menutup mulut mereka dengan tangan, hal ini karena mereka syok saat melihat pertarungan. Hal yang paling membuat mereka syok adalah dua saudara yang tumbang hanya dalam hitungan detik. Sekilas mereka tahu kalau James dan Jarvis bukanlah lawan yang sebanding dengan Damar. Dan satu hal lagi yang benar-benar gila, bukan hanya dapat menghindari Wade. Tapi Damar juga menendang Wade dengan telak. Wade melihat James dan Jarvis yang sudah tidak berdaya di lantai panggung. Alisnya menyatu, dia melihat Damar dengan tatapan membunuh. "Sepertinya kamu itu tingkat puncak ya, aku tidak menyangka orang sepertimu sudah berada di tingkat puncak." Damar mengusap dagunya dan berkata, "Saat aku akan duduk di meja tadi, anak-anakmu mengejekku. Mereka bilang aku tidak pantas berada di sini. Aku kira mereka sangat kuat sampai berani memprovokasi orang lain, tapi aku tidak menyangka kalau mereka tidak ada apa-apanya." Damar menoleh ke arah kakek Limantoro dan berkata, "Kakek Limantoro, apa sekarang aku sudah pantas datang ke pesta ulang tahunmu?" Klap klap klap, kakek Limantoro bertepuk tangan dan menjawab, "Audrey dan Lintang mengajakmu ke sini. Tentu saja kamu sangat pantas datang ke sini. Anakku terluka di pesta ulang tahunmu, ini agak keterlaluan, kan?" Kata Wade tidak terima. Kakek Limantoro terkekeh, mereka yang pertama kali membuat gara-gara dengan Damar. Mereka terluka karena ulah mereka sendiri, ya tentu saja suatu hal yang wajar. Sekarang Damar sudah membuktikan kalau dia pantas duduk di sini, jadi ayo kita lanjutkan pestanya. Bersambung, 223. Mengejutkan semua orang, Damar sedikit penasaran pada kakek Limantoro ini. Dia baru menyadari orang ini sungguh menarik. Dia merasa kakek ini sedikit mirip dengan Hugo Wong. Adapun kesamaan mereka, yaitu terlihat ramah dan lembut. Ketika dia masuk dengan Audrey, kakek Limantoro tidak berbicara apapun. Saat orang-orang itu memprovokasinya, dia tidak memilih untuk bantu siapapun, namun mengusulkan pertandingan. Setelah dia melukai anak-anaknya Wade, dia tidak meladeni Wade lagi dan malah mengajak yang lain lanjut makan. Wajahnya tanpa ragu ketika dia berkata demikian. Wade sangat kesal saat ini, dia memandang James dan Jarvis yang berbaring di lantai. Dia tidak menahan amarah, dia berkata pada kakek Limantoro, "Kenapa masalah ini dibiarkan begitu saja? Kedua putraku dipukul oleh seseorang di hadapanku, bagaimana aku bisa membiarkan pelakunya pergi begitu saja? Ini salah mereka sendiri yang terlalu lemah." Kakek Limantoro berkata lagi, "Dan juga, aku memperingatmu Wade, ini adalah acara ulang tahunku." Wajah Wade masih muram, dia menghela napas, "Baik, aku tidak akan melakukan apa-apa karena kamu." Kemudian, dia memandang ke arah Damar, "Namamu Damar, bukan? Aku akan berurusan denganmu di kota NJ." "Oh." Damar memegang hidungnya. Damar merasa sedikit terkejut dalam hatinya, dia tidak tahu Wade ternyata sangat takut pada kakek Limantoro. Baik sebelumnya maupun sekarang, dia cukup mengetahui tentang keluarga Limantoro, karena dia sudah berkali-kali datang ke kota NJ. Keluarga tersebut sama seperti keluarga Wong, keduanya sama-sama keluarga yang ahli seni bela diri. Namun keluarga Limantoro tidak berhubungan dengan orang dari dunia bawah tanah, mereka berbeda dengan keluarga Wong. Keluarga Wong sangat aktif dalam bisnis, tetapi keluarga Limantoro tidak banyak berdagang, dan seluruh keluarganya sangat rendah hati. Tetapi sepertinya keluarga tersebut bukan keluarga biasa juga. Lintang yang di sebelah mencibir, dia tahu bahwa Damar sudah tingkat dewa, Wade hanya mencari mati jika dia ingin melawannya. Wade menatap Damar sementara, lalu berjalan ke pintu masuk dan memanggil pelayan-pelayan. Dan para pelayan mengangkat kedua putranya pergi dari sini.
Setelah mereka pergi, kakek Limantoro berkata, "Anggaplah masalah kecil ini sudah lewat, mari kita lanjut menikmati hidangan." Damar perlahan-lahan turun dari panggung, dia melirik ke arah Randi dan Surya sambil mengernyit. Kali ini, tujuan Damar sebenarnya adalah menghajar Surya demi Hartono. Tetapi kakek Limantoro telah menghentikan keributan, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ekspresi Randi dan Surya pun tidak bagus, terutama Surya. Dia bisa merasakan Damar lebih kuat dari yang dia duga. Jika dia mengetahui Damar sudah mencapai tingkat dewa, ekspresinya pasti sangat lucu nanti. Pandangan semua orang berubah ketika Damar telah turun dari panggung. Mereka semua belajar seni bela diri juga, maka mereka bisa membedakan orang-orang ahli. Pria ini masih begitu muda, tetapi kekuatannya sudah melebihi pemuda-pemuda seumurannya. Dan dia pasti akan menjadi seorang master saat nanti. Tatapan Audrey pada Damar penuh dengan kekaguman sekarang. Damar mengedipkan mata kepadanya, lalu berlari ke mejanya dan duduk. Kali ini, mereka yang tadi mentertawainya tidak berani berbicara lagi. Dan pandangannya pada Damar pun berubah. Damar telah menjadi tokoh utama dalam acara ini. Tidak ada yang kepikiran tentang ini sebelumnya. Setelah makan sebentar, kakek Limantoro mengambil sebotol anggur putih dan mulai bersulang pada orang-orang. Dia berjalan ke mejanya Damar tidak lama kemudian, pria tua ini menepuk bahunya Damar. "Damar, kamu masih muda sekali dan sudah mencapai tingkat teratas. Dan sepertinya kamu baru berlatih setelah memasuki penjara, ini membuktikan bakatmu cukup hebat. Cucuku pun sudah mencapai tingkat sepertimu, tetapi dia telah berlatih dari kecil." Sebuah senyuman tersungging di bibirnya Damar. "Kakek terlalu memujiku, aku hanya beruntung saja." Kakek Limantoro menggeleng kepalanya, "Oh ya, kamu belajar seni bela diri di penjara. Omong-omong, aku mempunyai seorang teman lama, dia sering mencari masalah supaya dia bisa tinggal di penjara. Katanya orang-orang di penjara sangat baik, apakah kamu telah diajari olehnya?" Hati Damar tergerak sedikit, dia tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia ini. Tetapi wajahnya tetap menunjukkan senyuman. "Seharusnya tidak demikian, guruku sangat rendah hati, dan dia tidak ingin aku menceritakan tentangnya kepada siapa-siapa," jawab Damar. "Sepertinya itu memang teman lama aku," dia lanjut berkata, "sikap teman lamaku sama seperti yang kamu katakan, dan dia pandai mengajar anak-anak." Orang-orang yang lain menjadi penasaran setelah mendengar percakapan antara dua orang ini. Mereka juga tidak mengharapkan benar ada orang seperti itu di dunia ini. Damar tidak menyangkal ataupun mengakuinya, dia hanya tersenyum dan mengucapkan selamat, "Kakek Limantoro, selamat ulang tahun." Kakek Limantoro terkekeh, lalu melirik Yasmin yang di sebelahnya. "Damar, apakah kamu masih bujang?" tanyanya. "Ya," Damar sedikit tertegun, lalu mengangguk padanya. Kakek Limantoro menghela napas lega, "Baguslah kalau begitu, bagaimana menurutmu tentang cucuku ini?" Damar menoleh dan memandang ke arah Yasmin. Wajah Yasmin langsung memerah. "Kepribadian cucuku ini sungguh keras, dia pernah bilang bahwa dia hanya akan menikahi pria yang mencapai tingkat tertinggi dan bisa melawannya. Bakatnya lumayan bagus, dan dia sudah mencapai tingkat tertinggi saat ini, sehingga yang bisa melawannya hanya pria-pria tua." Kakek Limantoro menghela napas, "Aku sangat khawatir tentang pernikahannya, orang tuanya sudah meninggal dunia. Sepertinya kamu sangat kuat, apakah kamu akan mempertimbangkannya?" "Kakek, apa yang kamu lakukan?" kata Yasmin dengan segera. Damar lekas berkata, "Aku belum ingin mencari pasangan." Damar menyadari bahwa kakek-kakek ini memiliki sikap yang sama, selalu ingin memperkenalkan anaknya ataupun cucunya pada yang lain. Baik Bari, Hartono, dan kakek Limantoro ini juga sama. Hahaha, kakek Limantoro tergelak-gelak. Dia mengangkat botol anggurnya lalu bersulang dengan Damar. "Aku hanya bercanda saja, masalah anak muda harusnya kalian yang mengurusnya sendiri. Tetapi menurutku, cucuku ini sangat cocok denganmu." Wajah Damar terlihat sedikit canggung. "Sudah, kalian lanjut makan, bilanglah kepada pelayan jika ada perlu." Dia tersenyum, lalu berbalik badan dan berjalan menuju tempatnya. Damar akhirnya merasa lega. Baru saja dia hendak berbalik badan, alisnya terkerut sedikit karena dia memperhatikan tangan kakek Limantoro. Tangannya kakek ini sepertinya melakukan beberapa isyarat. Ini adalah kode dari Night Watcher. Jantung Damar berdegup dengan kencang. Si kakek Limantoro ini adalah seorang Night Watcher. Tiba-tiba, dia merasa mengerikan. Isyarat tangan ini tidak mungkin palsu. Ini adalah kode yang dipakai Night Watcher. Dia sudah berkali-kali datang ke kota NJ, tetapi dia bahkan tidak tahu keberadaan orang tua ini. "Siapa dia sebenarnya?" tanya Damar dalam hati. Apakah dia adalah Night Watcher First yang misterius itu? Ataupun seseorang dari departemen rahasia lainnya? Damar merasa terkejut. Damar tidak bisa mencari tahunya, dan pandangannya tertuju pada kode dari isyaratnya. "Jangan menonjolkan diri, ada musuh di sini." Ini adalah arti dari isyarat kakek Limantoro. Damar sedikit tercengang. Pantas saja dia akan berkata kalau teman lamanya berada di penjara.
Pria tua ini sudah mengetahui identitas Damar, dan sengaja berkata demikian untuk membantunya. Hati Damar sedikit tergerak, dan dia berbalik badan tanpa jejak pada saat yang sama. Pandangan matanya tertuju pada beberapa orang yang di tempat ini. Bersambung, 224. Peringatan dari kakek Limantoro. Damar melihat sekeliling dengan diam-diam. Tidak banyak orang yang mampu menjadi musuh Night Watcher. Keberadaan Night Watcher adalah untuk menjaga ketertiban dunia bawah tanah. Kalau begitu, orang-orang yang tidak mematuhi perintah adalah musuh Night Watcher. Tetapi yang benar-benar bisa disebut musuh bagi Night Watcher adalah Red Lotus dan Black Code. Organisasi misterius yang berada di dunia bawah tanah relatif besar. Ada banyak organisasi di dunia bawah tanah, tetapi kebanyakan dari mereka selalu rendah hati, termasuk Night Watcher. Dan yang lebih aktif adalah organisasi seperti Red Lotus dan Black Code. Damar tidak tahu siapa orang itu atau organisasi mana yang dia ikuti. Tetapi dia mengingat dalam hati. Bagaimanapun, penampilannya belum ketahuan. Dengan cara kakek Limantoro memperkenalkannya dan Damar juga tidak mengungkap apapun, maka kebanyakan orang pasti berpikir bahwa Damar belajar seni bela diri di dalam penjara dan dapat mencapai tingkat puncak. Ketika berjalan menuju meja, kakek Limantoro mengingat sesuatu. Dia menoleh, melirik Damar dan berkata, "Setelah makan nanti, jangan pergi dulu. Aku ingin mengobrol denganmu secara pribadi. Aku sudah lama tidak bertemu dengan teman lamaku. Beritahu aku tentang situasinya baru-baru ini." Orang-orang yang duduk tercengang. Kebanyakan orang mulai berspekulasi tentang siapa orang itu. Dan sepertinya memang ada orang itu. Banyak orang mulai memperhatikan ekspresi Damar, mereka menjadi sedikit khawatir. Tentu saja, Damar tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan mencoba menemukan musuh itu. Tetapi pihak musuh bersembunyi dengan baik, dan Damar tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Orang-orang mulai beraktivitas kembali. Pada momen yang menyenangkan, kakek Limantoro akan menyuruh beberapa anak muda untuk bertarung sebentar. Tapi karena Damar terlalu mengejutkan mereka sebelumnya, maka pertempuran di antara anak muda itu tidak begitu menarik lagi. Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang sudah pukul 10. Banyak orang mulai pamit dan jumlah orang perlahan-lahan berkurang. Orang-orang di ruang dansa pun juga berkurang. Pada saat ini, Yasmin berdiri dari tempat dan dia berjalan ke depan Damar. Karena gadis itu sangat tinggi, maka ketika gadis itu berdiri di depan Damar, dia memberi Damar perasaan tertekan untuk sesaat. Damar menutup mulutnya dan berdeham, kemudian dia bertanya, ada apa, gadis cantik?" Wajah Yasmin sedikit memerah. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya orang yang seusia denganku dan lebih kuat dariku, apa aku boleh minta nomor WhatsAppmu?" Damar terdiam dan merasa tanpa daya. Memang apa hubungannya dalam dua hal ini? Dia berdeham lagi dan menatap pada Audrey. Audrey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Damar yang masih ragu-ragu, Yasmin mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Kenapa? Apa kamu tidak mau memberi nomormu? Mana mungkin aku menolak ketika seorang gadis cantik meminta nomorku. Aku hanya sedikit tersanjung sebelumnya dan belum sempat bereaksi apapun," kata Damar dengan cepat. "Ih," Audrey berseru begitu dia mendengar kata-kata Damar. Damar cukup tebal muka, maka dia mengabaikan Audrey. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberi nomor WhatsApp-nya pada Yasmin. Surya sedang berdiri tidak jauh dari mereka, dia telah menyaksikan adegan itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Abam, si Damar ini memang ada kemampuan besar, dan dia juga murid dari teman lamamu. Tapi dia telah dipenjara selama 9 tahun, belum tentu dia orang yang baik." Randi juga mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun, dia adalah anggota dari keluarga Ardiansyah. Meskipun dia dijebak, tetapi dia tetap membiarkan keluarga Ardiansyah runtuh begitu saja. Orang sepertinya adalah orang yang kejam. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jangan membiarkan Yasmin terlalu dekat dengannya." Kakek Limantoro tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kalian bisa pergi dulu. Aku juga akan mengobrol dengan anak ini." Orang-orang pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, kakek Limantoro berdiri dari tempat. Dia melihat Lintang dan Audrey, lalu berkata, "Yasmin, ajak Om Lintang dan Audrey keluar sebentar." Kakek ingin berbicara dengan Damar sendirian. Yasmin mengangguk dengan patuh. Audrey mengedipkan mata pada Damar, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Posisi kakek Limantoro di kota NJ cukup tinggi. Audrey bisa merasakan kakek Limantoro memperlakukan Damar beda dengan yang lain, dan dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Setelah mereka pergi, di dalam ruangan hanya ada Damar dan kakek Limantoro. Kakek Limantoro tersenyum sedikit dan berkata, "Aku memberimu waktu lumayan lama, apakah kamu tahu siapa musuhnya?" Damar menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menemukannya." "Itu normal bagimu. Surya mempunyai banyak koneksi dengan Red Lotus. Dia mempunyai seorang murid, muridnya adalah seorang dokter yang hebat. Orang-orang di Red Lotus menyebutnya Spika.
Ekspresi Damar berubah sedikit. Spica memang seorang dokter yang terkenal di dunia bawah tanah. Selain itu, tanya Damar, selain itu, ada Wade juga. Dia memiliki hubungan dekat dengan Saveri. Kakek Limantoro berkata lagi, tentu saja, sebagian besar keluarga seni bela diri sekarang relatif rendah. Damar mengerutkan kening. Kemudian dia menatap kakek Limantoro dan menghela napas lega, untuk semua yang bernapas. Apa yang ditunjukkan oleh pedang itu, di mana jantungnya berada? Bunuh. Tidak boleh mundur. Mereka berdua berkata bersamaan. Kemudian mereka saling menatap dan tersenyum tulus. Setelah mengatakan kata-kata ini, Damar dapat mengonfirmasi bahwa kakek Limantoro memang seorang Night Watcher. Dia memandang pria tua itu dan berkata, aku tidak tahu Anda adalah Night Watcher nomor keberapa. Anda telah berada di kota NJ selama bertahun-tahun. Aku telah bergabung dengan Night Watcher selama beberapa tahun, tetapi belum pernah mendengar informasi tentang Anda. Pria tua itu tersenyum. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, biarkan aku perkenalkan diri dulu. Namaku adalah Abraham Limantoro, orang yang bertanggung jawab atas Darknet di Night Watcher. Wajah Damar penuh dengan kejutan. Darknet dapat dianggap sebagai departemen rahasia di Night Watcher. Orang-orang di Darknet tidak memiliki nomor seri, tetapi mereka memang nyata. Sebagian besar informasi di Night Watcher disediakan oleh mereka. Identitas semua orang di Darknet cukup rahasia. Mereka memiliki beberapa kesamaan dengan Damar saat ini. Mereka benar-benar tersembunyi di kota. Mereka hidup dan bekerja seperti orang normal, orang terdekat mereka pun tidak akan tahu identitas mereka yang sebenarnya. Mereka dapat memberikan informasi kepada Night Watcher secara rahasia. Damar tidak menyangka kakek Limantoro adalah orang yang bertanggung jawab atas Darknet. Abraham memandang Damar dengan sedikit senyum di wajahnya, dan kemudian berkata, setelah melihat kemampuanmu tadi itu, aku tahu kamu seharusnya sudah tingkat dewa. Ya, Damar mengangguk. Umurmu masih muda dan kamu sudah mencapai tingkat dewa, masa depan Night Watcher sudah terjamin, Abraham berkata dengan yakin. Damar mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Abraham berkata lagi, jika Night Watcher diberikan padamu, aku dan yang lainnya juga akan merasa tenang. Kakek Limantoro, jangan berkata seperti itu, kata Damar. Abraham melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang dari generasiku akan segera berakhir. Iman telah datang ke kota NJ dan bertemu denganku. Jika perang ini akan dimulai, biarkan generasi kita yang melawan. Sebenarnya, aku ingin kamu mencegah cucuku untuk bergabung dengan Night Watcher. Orang tuanya telah meninggal di dalam pertempuran Night Watcher, dan aku tidak ingin dia bergabung juga. Semua pertempuran itu akan berakhir di generasiku. Apakah dia tahu identitasmu? Damar bertanya. Dia tidak tahu? Abraham menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, dia tahu keberadaan Night Watcher dan juga mengetahui mengapa orang tuanya meninggal. Jadi dia sedang mencari peluang untuk bergabung dengan Night Watcher. Bersambung, 225. Kelompok berempat yang baru. Damar terdiam sebentar. Night Watcher selalu menjaga ketertiban dunia bawah tanah. Mereka mungkin memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka juga memiliki banyak luka dan air mata yang tak ada habisnya. Bahkan orang yang kuat seperti Damar pun juga tidak bisa menjamin keamanan. Contohnya adalah pertempuran 3 tahun yang lalu. Jika dia tidak beruntung saat itu, dia pasti akan mati di pertempuran itu. Aku ingin kamu berjanji padaku, Abraham memandang Damar dan berkata. Damar mengerutkan kening, Yasmin telah mencapai tingkat puncak pada usia sekarang ini. Jika dia bisa bergabung dengan Night Watcher, itu akan merupakan masa depan yang... Abraham langsung melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, kamu harus berjanji padaku. Kalau tidak aku akan meminta Iman yang datang dan bicara denganmu. Damar menggelengkan kepalanya, kemudian tersenyum tipis, orang seperti Iman tidak mungkin mati begitu cepat. Tenang saja, jika hari itu tiba, sebelum dia melakukan apapun, aku yang akan bertindak terlebih dahulu. Abraham mengerutkan kening. Dia menatap Damar dan menghela napas, pria tua itu sangat keras kepala. Dia tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Jika tidak ada urusan yang lain, aku akan pamit dulu, kata Damar. Hehe, kamu memang mirip dengan Iman, selalu bermuka dua. Abraham berhenti untuk membahas topik itu lagi. Dia menatap Damar dan berkata, aku akan memberitahumu posisi Saveri dan Eden sesegera mungkin. Tapi kamu mungkin kesulitan menghadapi Eden. Eden ada di daftar master, dan dia adalah peringkat ke-7. Sebagai mantan Night Watcher Zero, pengkhianat Night Watcher, kemampuannya tidak diragukan lagi. Ekspresi Damar berubah sedikit dan dia berkata, memang Eden ada di kota NJ. Ya, kerja sama Eden dan Red Lotus kali ini, hanya demi tulang ajaib yang ada di tangan Audrey atau keluarga Wong. Dan itu juga tanda ketulusan dari Red Lotus kepada Eden. Jika dia mendapatkan tulang ajaib dari keluarga Wong, itu akan membantu Eden mencapai level lebih tinggi lagi, kata Abraham. Jadi orang yang berurusan dengan keluarga Wong adalah Eden.
Abraham mengerutkan kening, sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu juga. Dia hanya ingin keluarga Wong bekerja sama dengan mereka, lalu dia mengangkat matanya dan berkata, pihak Darknet di kota NJ sudah menyelidiki mereka, tetapi belum ada kemajuan apapun sampai sekarang. Tentu saja, jika mereka ingin melakukan sesuatu terhadap Audrey atau orang lain dari keluarga Wong, cepat atau lambat mereka akan terungkap semua. Damar menyentuh dagunya dan bertanya, mengapa mereka harus melakukan sesuatu pada Audrey? Kenapa tidak memilih Marcel atau orang lain dari keluarga Wong? Marcel berkeliaran di luar sepanjang hari, bukankah lebih mudah untuk melakukan sesuatu padanya? Abraham tersenyum dan berkata, mereka hanya akan memilih Marcel atau Audrey, karena kedua orang itu adalah keturunan asli. Keluarga Wong tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tapi Marcel selalu bersama dengan teman-temannya setiap hari. Jika mereka memilihnya, bagaimana dengan teman-temannya? Tidak akan begitu gampang untuk melakukannya di kota NJ, maupun Red Lotus atau Black Code juga tidak bisa memberi kepastian yang yakin. Damar merasa tanpa daya, sepertinya menjadi seorang anak orang kaya yang boros juga bukan begitu tidak berguna. Abraham terdiam sebentar, kemudian berkata, sudah, kita harus pergi sekarang, mereka telah menunggu lama. Jangan lupa kata-kataku, mau kamu setuju atau tidak. Jika sesuatu terjadi padaku, Night Watcher akan menjadi tanggung jawabmu. Kamu harus membantuku mencegah Yasmin menjadi seorang Night Watcher. Setelah mengatakan ini, dia menyentuh hidungnya dan berkata lagi, omong-omong, apa kamu benar-benar tidak tertarik pada Yasmin? Mari kita keluar, kata Damar dengan cepat. Abraham tersenyum dan mengangguk, oh ya, jika ada masalah dengan orang biasa di kota NJ, datanglah kepadaku. Keluarga besar di kota NJ, maupun orang biasa masih tidak berani menyinggungku. Damar mengangguk. Mereka berbicara untuk sebentar, kemudian berjalan keluar dari ruang perjamuan. Setelah pamit pada Abraham dan yang lainnya, Damar bertemu dengan Audrey dan Lintang di depan pintu. Dia berpamitan kepada mereka, lalu kembali ke rumah sendiri. Ketika dia tiba di rumah, dia memberitahu Talia dan yang lainnya tentang Abraham. Kemudian dia mandi dan siap-siap untuk tidur, lagi pula dia akan mulai bekerja keesokan harinya. Asteris, saat Damar sedang tidur, sebuah mobil perlahan bergerak maju di kota LH. Ada 4 orang di dalam mobil tersebut, dan Wadi yang mengemudi. Dia mengemudikan mobil sambil bersiul. Bagas duduk di sebelahnya, tubuhnya sedikit gemetar dan dia terus-menerus menggertakkan giginya. 2 orang yang duduk di belakang mereka adalah Sheila dan Wendy. Sheila memeluk Wendy, dan ekspresinya tetap tenang saat ini. Tapi Wendy berbeda dengannya, dia memegang satu kantong plastik di tangan sambil muntah. Respons dari kalian besar sekali, bukankah hanya membunuh 2 orang saja? Kenapa malah menjadi takut seperti ini? Wadi melirik Bagas dan berkata, kenapa Damar mengirim orang sepertimu ke Night Watcher? Dan membiarkan kamu menjalankan misi bersamaku begitu cepat. Tentu saja, kalian tidak perlu iri padaku. Bagaimanapun, kita masih berbeda. Saat aku baru saja bergabung di Night Watcher, aku adalah peringkat kelima di World Killer Ranking. Aku sudah sangat terkenal pada saat itu. Ketika mengatakan ini, wajah Wadi penuh dengan kebanggaan. Orang seperti kalian seharusnya berlatih lagi, mengapa mereka membiarkan kalian melakukan misi denganku? Ini terlalu buru-buru bagi kalian untuk menjalankan sebuah misi. Wendy barusan mengikuti Wadi untuk melakukan sebuah misi, membunuh 2 orang pembunuh Blue Card di Red Lotus. Ketika mereka bergabung di Night Watcher pada awalnya, mereka seharusnya berlatih dengan orang-orang yang baru saja bergabung. Tetapi karena rekomendasi dari Damar, maka mereka langsung diterima oleh beberapa pria dan wanita tua itu. Tim Damar kekurangan orang saat ini, harus dimasuki beberapa orang baru lagi setelah reorganisasi. Pihak Night Watcher ingin membiarkan mereka mencapai level sepadan dengan tim Special Force sesegera mungkin. Oleh karena itu, cara pendidikan mereka benar-benar berbeda dengan yang lain. Mereka langsung dimasukkan ke dalam tim Wadi. Sebagai kapten sementara, Wadi langsung membawa mereka keluar untuk melakukan misi. Sheila dan lainnya tumbuh besar di masa damai, mereka belum pernah melihat pembunuhan sebelumnya. Sheila masih baik-baik saja, tetapi Wendy dan Bagas tidak. Mereka berdua telah berlatih dengan beberapa pria tua dan wanita tua selama beberapa hari saja, dan mereka langsung diajak keluar untuk melakukan misi. Ketika mereka melihat orang dari Red Lotus ditangkap dan dibunuh oleh Wadi di depan mereka, mereka bertiga hampir pingsan. Wadi memandang mereka bertiga dan dia langsung menghela napas, kesenjangannya masih terlalu besar. Sial, kamu adalah murid dari Second. Second dan Damar seumuran, dan Damar adalah saudaraku. Kamu seharusnya memanggilku Om. Maki Bagas. Dia dan Wadi masuk pada saat yang sama, keduanya suka membual dan temperamennya juga agak mirip. Wendy, kamu lebih baik keluar saja, Sheila menepuk punggung Wendy dan berkata. Wendy muntah sekali lagi, kemudian dia menyeka mulutnya, menggertakkan giginya dan berkata, tidak, aku harus berdiri di samping Damar.
Berdiri untuk apa? Wadi berkata, kamu pikir ini adalah kisah cinta. Berdiri di sampingnya, kamu masih sangat lemah, baru saja bertemu dengan dua orang dari Red Lotus sudah takut seperti ini. Brengsek kau, bukankah aku sudah menusuknya sekali juga? Aku menusuk tepat di ginjalnya, kata Bagas. Mereka terus berkelahi dan mobil melaju dalam kegelapan. Tim Night Watcher terbaru yang terdiri dari 4 orang ini perlahan mulai berbentuk. Bersambung.